Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, dan kita ketemu lagi di segmen Ninara Senin Ceria. Nah teman-teman, gimana nih tidurnya semalam? Ada yang gadang kah? Ada yang nggak bisa tidur? Mungkin karena ngerjain tugas, galau, atau apa? Bisa komen di bawah ya. Nah sekarang kebutuhan imun kita itu sangat dibutuhkan. Jadi kita itu harus bisa tetap sehat, apalagi di tengah pandemi ini ya. Nah, jadi kita itu harus bisa mengatur pola hidup kita, pola tidur kita, makan kita, sehingga semua hal-hal seperti virus itu bisa menjauh dari kita. Nah, buat teman-teman yang sebelum itu nggak bisa tidur atau mungkin sekarang lagi banyak hal yang menghambat kalian untuk bisa tidur awal waktu, kalian pas banget nonton video ini. Kenapa? Karena di sini Rani bakal ngasihin beberapa tips yang bisa kalian coba untuk mengatasi ketidakbisaan tidur kalian. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita dukung dulu channel ini dengan cara klik subscribe-nya, like, dan juga komen di bawah. Oke, jangan di skip ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Tapi sebelum kita masuk ke tips-tipsnya langsung, kita bakal nyari tahu dulu nih, apa aja sih sebenarnya penyebab kita nggak bisa tidur awal waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita ya teman-teman. Yang pertama, kita itu terlalu banyak mengkonsumsi kafein. Ini tuh bisa ada dari kopi. Jadi buat teman-teman yang suka minum kopi, usahain untuk mengurangi minum kopi, apalagi di waktu-waktu yang mepet mau ke jam istirahat. Misalnya kalian tuh mau minum kopi, jadi jangan di pas mau tidur baru minum kopi gitu. Jadi itu tuh bakal mengganggu istirahat kita. Selanjutnya, ada juga dari aktivitas fisik. Nah, buat kalian yang nggak bisa tidur, bisa jadi kalian itu kurang beraktivitas fisik. Misalnya kalian tuh kurang olahraga, kurang apa ya? Jadi intinya kurang aktivitas gitu. Jadi buat kalian yang gak bisa tidur, coba deh kalian perbanyak lagi aktivitas fisiknya. Nah, selain itu juga ada juga karena beban pikiran. Misalnya kalian itu lagi kepikiran sama mantan, sama doa, atau mungkin karena kalian tuh kepikiran tugas yang deadline-nya mungkin udah mepet, tapi kita tuh belum ngerjain apa-apa. Dan itu tuh justru bahkan membuat kita itu banyak pikiran sehingga membuat kita kesulitan untuk tidur. Kalau tugas ini, biasanya kalau udah ada deadline, kita tuh malah makin males. Itu yang saya rasain, jadi malah makin gak mood. Jadi kalau ada tugas, segera kerjain ya teman-teman. Coba cek sekarang ada tugas nggak? Nah, udah tahu penyebabnya apa, biasanya orang tuh gak bakal ngena suatu nasihat kalau nggak tahu apa aja dampak negatifnya. Jadi teman-teman, dengan begadang itu kita bakal dapet banyak sekali madaratnya. Madaratnya ya. Pertama, tubuh kita tuh bisa kelelahan. Ini karena kita tuh kekurangan energi. Karena kenapa? Waktu malam itu kan waktu istirahat, waktunya kita mencharge diri kita. Tapi kita malah nggak gunain itu dengan baik gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita kelelahan di pagi hari atau di siang harinya teman-teman. Terus juga ini tuh bisa menyebabkan kita pelupa. Nanti sih aku pelupa. Soalnya aku itu beberapa hari kemarin sering banget begadang. Kenapa sih kok gak tidur atau begadang itu bisa menyebabkan kita jadi pelupa? Soalnya waktu tidur itu merupakan waktu otak kita untuk meregenerasi sel untuk memperkuat ingatan kita, daya ingat kita. Nah, orang yang gak tidur semalaman itu tentu aja bakalan jadi gak bakal dapet gitu waktu buat meregenerasi selnya. Terus juga pas waktu meregenerasi selnya itu ingatan dan memori kita itu akan dipindahkan ke bagian otak di tempat penyimpanan memori jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita nggak tidur, bisa jadi ingatan kita itu cuma stuck di ingatan memori jangka pendek.
Itu yang membuat kita jadi pelupa. Nah, dampak selanjutnya itu bisa menyebabkan menurunnya konsentrasi kita. Iyalah ya, menurun konsentrasi. Jadi misalnya kalau kita nggak tidur, kita pasti bakal kurang fokus. Apalagi ini tuh berbahaya banget buat yang suka berkendara, baik itu motor ataupun mobil. Itu tuh berbahaya banget kalau misalnya kita nggak fokus waktu di jalanan, terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan. Jadi buat kalian yang suka berkendara, kurangin begini. Dampak selanjutnya itu ada depresi. Kenapa sih gak bisa tidur kok jadi lanjut ke depresi? Kenapa ya? Nah, jadi karena kalau kita itu kurang tidur, jadi pikiran kita itu, otak kita itu akan mengalami kelelahan untuk berpikir. Jadi kalau misalnya kita udah lelah berpikir, kita udah capek banget buat mikir karena kita tuh gak tidur semalaman, ujungnya kita tuh bakal depresi. Karena banyak banget pikiran kita, banyak banget sesuatu hal di pikiran kita sehingga kita tuh gak pernah berhenti berpikir. Kan kalau kita tidur, kita tuh berhenti buat mikir gitu. Jadi buat kalian sekarang ngerasa lagi, kenapa ya aku rungsing bulu, bedbun bulu, coba kalian lihat apakah tidur kalian itu polanya baik atau enggak. Selanjutnya itu ada pekerjaan terhambat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita banyak begadang, banyak sekali kita itu bakal rentan terkena penyakit. Nah, ada studi yang dibuat di American Journal bahwa orang yang sering begadang itu 80% lebih rentan terkena resiko kanker. Kok kanker? Jantung. Nah, jadi buat kalian yang suka begadang, yuk kita berhenti aja. Serem banget. Soalnya nanti kita bisa kena jantung. Nah, udah tahu kan apa aja dampak negatifnya? Jadi kita tuh harus benar-benar bisa menghindari atau mengurangi waktu begadang kita. Terus apa aja sih tips-tipsnya? Nah, di sini aku udah ngerangkum dari beberapa jurnal artikel yang aku search beberapa hari lalu mengenai mengatasi insomnia atau gangguan tidur ini. Penasaran apa aja? Yuk cek. Tips yang pertama, kalian itu harus coba teknik 4-7-8. Apa tuh? Nah, jadi ini itu merupakan kayak teknik pernapasan gitu. Jadi 4 itu untuk tarik nafas, 7 kalian buat tahan nafas, dan 8 buat ngeluarin nafasnya 8 detik. Kita coba ya. Tarik nafas. Nah, itu bisa kalian lakuin. Bisa sebelum tidur 3 kali. Pokoknya sampai tubuh kalian itu rileks. Jadi kalau kita melatih pernapasan kita ini bisa merelaksasikan tubuh juga agar pikiran kita itu lebih santai. Nah, tips yang selanjutnya adalah buat suasana kamar kalian lebih nyaman. Misalnya, bantalnya udah bau atau spraynya udah bau, kita ganti gitu. Kita buat suasana baru sehingga kita tuh lebih nyaman buat tidur di kamar. Terus juga pencahayaan ya, lampu itu sangat jadi kalau kita tidur dengan lampu nyala itu tuh bakal mengganggu tidur kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidur dan lampunya masih nyala, pas bangun-bangun kita tuh mata kita itu bakal tetap lelah. Karena mata kita itu nggak tidur, jadi mata kita tuh nggak benar-benar istirahat gitu kalau misalnya lampunya masih nyala, karena mata kita masih kena cahaya sinar dari lampu itu. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur, usahain lampunya itu mati atau enggak redup deh, jangan terlalu menyala gitu ya. Tipsnya adalah batasi penggunaan gadget di waktu sebelum tidur. Iya, ini penting banget. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur, udah simpen HP-nya, jangan dibuka-buka lagi, lupain dulu
pacar kalian, gebetan kalian, lupain dulu. Kalian fokus ke istirahat kalian biar kalian besoknya bisa bangun dengan sehat, ya. Tapi gadget ini pun bukan berarti dari HP aja ya, ini juga bisa ke televisi, laptop. Jadi kalau kalian tidur, pastiin televisinya itu mati. Kalau kalian ada yang suka tidur di ruang tengah dan dibarengin sama TV nyala, coba mulai berhenti ya. Selanjutnya ada batasi waktu tidur siang. Ada nih ya orang yang tidur siang dari, apalagi pas waktu puasa ya, pas Ramadan kemarin, tidur jam 7, bangun-bangun jam 12 waktu mau zuhur. Nah itu tuh benar-benar gak bagus dan itu bakal ngaruh ke tidur malam kalian. Nah buat waktu tidur siang itu bagusnya itu cuma 30 menit. Ini juga kalian harus ngelakuinnya jangan mepet ke waktu mau maghrib atau waktu mau malam. Karena kenapa? Kalau kalian tidur siang tapi sore. Misalnya kalian tidur jam 5 atau jam 4 deh ya, jam 4 asar. Itu tuh nantinya pas malam kalian tuh bakal susah tidur. Kenapa? Karena itu tuh udah mendekati banget buat waktu tidur dan kalian pasti bakal sulit buat tidur. Kalau mau tidur, coba usahain sebelum jam 3 sore. Itu coba tidur siang 30 menit, jangan lama-lama ya. Selanjutnya itu ada batasi pemakaian atau mengkonsumsi kafein. Nah buat kalian yang masih suka ngopi di malam hari, yuk kita coba kurangin ya. Kita bisa ganti dengan susu hangat atau juga teh bisa. Itu tuh bisa merelaksasikan tubuh kita supaya lebih santai. Tips yang selanjutnya adalah berolahraga teratur. Iya, jadi kalian yang memang sekarang ini sulit tidur, coba lihat kalian udah olahraga teratur belum? Kalau belum, coba kita mulai dengan olahraga ringan. Kita bisa jogging setiap pagi di depan rumah, nggak perlu jauh-jauh, di depan rumah aja ya. Nah, tips selanjutnya adalah berjemur. Iya, jadi kalau misalnya kita itu susah tidur, coba kalian setiap pagi berjemur 1 jam setelah bangun lah ya. Kalian berjemur di luar supaya tubuh kalian tuh kena sinar matahari, biar tubuh kalian juga sehat gitu ya. Adalah minum susu hangat dan juga teh. Iya, ini tuh tadi yang udah disebutin ya, ini bisa jadi pengganti buat kalian yang suka mengkonsumsi kopi. Ya, kalian bisa mengganti dengan susu dan juga teh. Nah, ini merupakan tips yang terakhir dan aku biasanya ngelakuin tips yang terakhir ini. Kenapa? Soalnya menurut aku itu manjur banget. Nah, jadi tips yang terakhir itu dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena biasanya dalam melakukan kebaikan itu banyak banget godaannya. Kalau kita mau ngelakuin kebaikan, pasti setan-setan itu bakal ngedeketin kita supaya kita itu bakal cepet-cepet berhenti gitu. Nah, ini juga bisa kita gunain. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa tidur terus baca Al-Quran, selain kita juga bisa mengatasi ketidakbisaan tidur kita juga bisa mengisi waktu kosong kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi selain kita bisa dapat gampang tidurnya, kita juga bisa dapat pahala dari membacanya. Tapi tetap niatinnya harus karena Allah, bukan karena ingin tidur cepet-cepet ya. Nah itu dia teman-teman beberapa tips yang udah Rani rangkum dari beberapa artikel yang Rani baca. Nah semoga hal-hal yang Rani sebutin tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian coba di rumah. Kalau misalnya kalian udah coba, kalian bisa komen di bawah apakah tips-tips ini berhasil. Sebelum menutup video ini, Rani mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk kita subscribe. Kenapa? Biar nanti kalau Rani udah update video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya dan kalian bisa jadi penonton pertama buat video Rani. Ya, terus juga jangan lupa like dan juga komen. Coba share pengalaman kalian, kenapa sih kalian bisa tidur gitu. Terus coba deh setelah kalian mencoba tips-tips yang Rani kasih, itu berjalan gak atau berpengaruh gak ke tidur kalian. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Yep,
kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.